Shalom kekasih Kristus. Di hari yang bahagia ini saya mengucapkan terima kasih kepada pendengar setia Renungan Melekat dalam Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai dan sejahtera Tuhan melingkupi kita semuanya. Salam waktunya mengalami terobosan. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita menjadi pribadi-pribadi yang intim dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Tuhan terus hiasi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan semakin terus berakar dan terus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dalam semuanya ini, nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami supaya kami juga terus memiliki kasih akan Tuhan dan sesama kami, sehingga kami mampu menjadi berkat dan menjadi rumah doa. Tuhan terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bersyafaatlah. Firman Tuhan terdapat dalam Kolose 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Setelah kita menjadi orang Kristen, menjadi orang benar itu wajib dengan menjadi teladan buat orang lain, sehingga mereka yang belum mengenal Kristus juga bisa mendapat kesempatan yang sama, yaitu mengenal dan menerima Yesus. Menjadi teladan tentunya memiliki sikap dan perbuatan yang senantiasa dipuji oleh orang lain. Kebaikan tentang apa yang diperbuat bukan dari mulutnya sendiri dan menceritakan, melainkan dari apa yang diucapkan oleh orang lain. Dalam pembacaan ayat firman Tuhan di awal renungan yang ditulis di Kolose, Paulus menceritakan perbuatan yang senantiasa dilakukan oleh Epafras, yaitu suka bersyafaat atau mendoakan orang lain. Epafras menyadari bahwa Yesus telah menyelamatkan dirinya dan kuasa nama Yesus yang sangat besar pun ada pada dirinya. Maka ia pun mempunyai keinginan untuk menyalurkan kuasa yang ada pada dirinya agar berguna bagi orang lain. Kekasih Kristus, bila kita menyadari dan mengerti apa yang firman Tuhan katakan tentang doa yang mempunyai kuasa yang sangat besar, hal ini disampaikan dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi, bila kita dibenarkan oleh Tuhan, masakan kita tidak percaya akan doa yang memiliki kuasa yang besar? Kalau kita mengetahui ini, tentunya kita juga harus mengetahui ada kuasa dalam kita. Hendaknya kita menggalang kesatuan untuk membentuk tim doa yang bersyafaat atau mendoakan orang lain yang di sekitar kita dan yang kita kasihi. Kekasih Kristus, kesempatan dalam doa sangat penting. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Doa ini adalah doa korporat, maksudnya bersama-sama. Doa bersama-sama ini semakin berkurang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, sehingga kekuatan orang-orang percaya semakin menurun, karena kekuatan dari kuasa doa tidak cukup untuk membentenginya. Bila kita sebagai gereja Tuhan mendengar apa yang dikatakan Tuhan, tentunya kita mau membangun komunitas untuk bersyafaat atau mendoakan orang lain di gereja dan orang-orang yang kita kasihi. Hal ini bukan melakukan sesuatu yang baru, tetapi mengembalikan kehidupan doa yang sejati dalam kesatuan dan kesepakatan kuat seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Dengan demikian, umatnya akan banyak mengalami mujizat, bahkan akan ditambahkan bilangan jiwa-jiwa yang menerima Yesus. Jadi, kita sebagai jemaat Tuhan jangan sampai kehilangan kepercayaan akan kekuatan doa, kehilangan motivasi untuk tetap menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Bila ini muncul kuat dalam hidup keimanan kita, maka kuasanya yang dahsyat akan terjadi dalam diri kita. Kekasih Kristus, apabila kita melihat kegerakan yang terjadi pada gereja mula-mula, rasa decak kagum tidak akan pernah berhenti.
Dalam kegerakan tersebut banyak orang gentar dan takut akan kedahsyatan Tuhan yang ditunjukkan dengan banyaknya tanda dan mujizat di sekeliling mereka. Kita sebagai umatnya seharusnya bersyafaat bersama untuk mendatangkan manifestasi kuasa Tuhan karena kuasanya ada dalam kita. Tetapi sekarang di tempat-tempat ibadah dan orang Kristen terjadi hal yang sebaliknya. Mujizat tidak pernah kunjung datang. Hadirat Tuhan tidak pernah dirasakan. Akhirnya bukannya disukai, tetapi malah bikin lebih banyak lagi orang yang antipati terhadap diri kita maupun Tuhan yang kita sembah. Lantas selanjutnya bukannya bertambah dengan jiwa-jiwa baru yang selamat, tetapi malah banyak kepahitan dan meninggalkan Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita lihat kembali kehidupan jemaat mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kehidupan iman mereka bersatu dalam pengajaran, dalam komunitas, dan dalam berdoa bersama atau bersyafaat. Itu sangat penting sekali. Karenanya kita harus kembali kepada kehidupan doa seperti pada masa gereja awal dengan sesegera mungkin. Hal ini harus kita lakukan sebelum terjadi erosi dalam kekristenan sehingga dapat meluas dan mengikis kerohanian orang-orang percaya. Sebelum semuanya terjadi, mari bersyafaatlah bagi orang-orang yang kita kasih, khususnya orang-orang sesama dalam satu komunitas, satu gereja, seperti yang dilakukan oleh Epafras. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini yang Kau telah memberikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami supaya kami menjadi rumah doa-Mu yang bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang ada dalam satu komunitas, dalam satu gereja, bahkan keluarga besar kami Tuhan. Biarlah kami bersyafaat untuk mereka sebagaimana yang dicontohkan oleh Epafras, di mana kehidupannya selalu mendoakan bagi orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar mereka, bahkan saudara seiman. Tuhan bawa hati kami untuk menjadi rumah doa yang senantiasa berdoa di hadapan-Mu dan memohon kepadamu Tuhan, agar Tuhan bekerja untuk mereka. Tuhan menolong, memberkati, memberikan kemenangan, kesembuhan, dan sebagainya Tuhan. Tuhan terima kasih buat pencerahan firman Tuhan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.